Oke teman-teman, selamat datang kembali di channel Pejuang NIP CPNS. Sebelumnya kita sudah membahas soal nomor 1 sampai 44 ya teman-teman. Kali ini kita lanjut ke soal nomor 45. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Presiden memiliki hak untuk mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR serta menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu. Dalam kondisi ihwal kegentingan yang memaksa, mekanisme ini menunjukkan bahwa Indonesia menganut sistem A. Parlementer murni di mana kabinet bertanggung jawab pada parlemen. B. Presidensial dengan mekanisme check and balance antara eksekutif dan legislatif. C. Monarki konstitusional dengan pembagian kekuasaan absolut. D. Otoriter terpusat di tangan kepala negara. Atau E. Majelis tunggal di mana seluruh wewenang dipegang oleh MPR. Oke, silakan bisa teman-teman kerjakan terlebih dahulu ya. Oke, langsung ke pembahasan teman-teman. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia menerapkan sistem pemerintahan presidensial. Meskipun presiden memegang kekuasaan pemerintahan, penyelenggaraan fungsi pembentukan undang-undang dilakukan bersama DPR, pasal 20 dan pasal 22 Undang-Undang Dasar 45. Penerbitan Perpu oleh Presiden juga wajib mendapatkan persetujuan DPR pada persidangan berikutnya. Pilihan B paling akurat menjelaskan penerapan sistem presidensial yang dilengkapi dengan mekanisme pengawasan dan perimbangan atau checks and balance. Kita lanjut ke soal nomor 46 teman-teman. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memuat cita-cita luhur dan tujuan nasional bangsa Indonesia yang tidak boleh diubah oleh siapapun, termasuk oleh MPR hasil pemilu. Alasan hukum dan filosofis utama mengapa pembukaan UUD 1945 tidak dapat diubah adalah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dibuat oleh pemerintah kolonial Belanda. B. Pembukaan Undang-Undang Dasar 45 memuat Staats Fundamental Norma Dasar Negara dan Proklamasi Kemerdekaan. Yang C. Pembukaan UUD 1945 hanya berisi teks sejarah tanpa kekuatan hukum mengikat. Yang D. Jumlah pasal dan pembukaan UUD 45 terlalu singkat untuk diubah. Atau yang E. Pembukaan UUD 45 merupakan undang-undang biasa yang dibuat oleh DPR. Silakan bisa dikerjakan terlebih dahulu ya teman-teman di kolom komentar. Oke, kita langsung ke pembahasan teman-teman. Pembukaan Undang-Undang Dasar 45 berkedudukan sebagai Staats Fundamental Norm atau norma dasar yang memuat Pancasila sebagai dasar negara, cita-cita hukum, dan serta tujuan didirikannya NKRI. Secara ketatanegaraan, mengubah pembukaan UUD 45 sama halnya dengan membubarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Pilihan B secara akurat menjelaskan landasan hukum ketatanegaraan mendasar mengapa pembukaan bersifat permanen dan tidak dapat diandalkan untuk diubah. Oke, kita lanjut soal nomor 47 teman-teman. Sebuah lembaga pemerintah diserang oleh program jahat atau dalam bahasa asing disebut ransomware yang mengunci seluruh dokumen pelayanan publik dan meminta uang tebusan. Kepala instansi memerintahkan tim IT untuk tidak membayar tebusan dan bekerja sama dengan Badan Cyber dan Sandi Negara atau biasa disingkat BSSN untuk memulihkan sistem dari cadangan data aman. Tindakan pimpinan instansi ini mencerminkan A. Kepatuhan pada kejahatan cyber demi menghemat anggaran, B. Ketahanan cyber dan pertahanan kedaulatan digital negara dari pemerasan kriminal. Yang C. Ketidakmampuan teknis dalam mengelola jaringan komputer internal, D. Sikap pasif dalam menghadapi krisis operasional kantor, atau E. Pelanggaran terhadap hak akses informasi masyarakat. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan, silakan teman-teman kerjakan dulu di catatan, kemudian dituliskan di kolom komentar ya teman-teman. Oke, lanjut ke pembahasan. Menolak tunduk pada pemeriksaan pertas cyber dan memilih berkolaborasi dengan lembaga pertahanan cyber resmi negara atau BSSN merupakan wujud nyata penegakan ketahanan digital atau cyber resilience. Membayar tebusan akan mendanai kejahatan cyber dan merendahkan kedaulatan hukum negara. Pilihan B paling tepat, teman-teman. Menilai keputusan pimpinan tersebut sebagai wujud pembelaan terhadap integritas dan kedaulatan data pemerintah dari ancaman kriminal cyber. Kita lanjut ke soal nomor 48, teman-teman. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika diangkat menjadi bagian dari lambang negara melalui proses panjang para pendiri bangsa.
Prinsip utama yang terkandung dalam semboyan tersebut untuk diterapkan dalam masyarakat majemuk Indonesia adalah A. Menghilangkan seluruh perbedaan tradisi lokal agar tercipta keseragaman budaya, yang B. Mengakui dan menghargai keanekaragaman suku, agama, dan budaya dalam satu kesatuan bangsa, C. Memberikan kebebasan mutlak bagi setiap kelompok untuk membuat aturan hukum sendiri, D. Menjadikan budaya kelompok mayoritas sebagai standar tunggal kebudayaan nasional, atau E. Menolak pengaruh kebudayaan asing yang masuk ke wilayah Indonesia, teman-teman. Oke, lanjut ke pembahasan ya, teman-teman. Nah, di sini Bhinneka Tunggal Ika mengandung makna berbeda-beda tetapi tetap satu. Semboyan ini tidak bertujuan menghapus keberagaman atau homogenisasi, teman-teman, melainkan menyatukan keanekaragaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Persatuan Nasional NKRI. Pilihan B paling akurat menjelaskan esensi toleransi dan inklusivitas yang terkandung dalam prinsip Bhinneka Tunggal Ika untuk mengelola masyarakat multikultural ya, teman-teman. Oke, sekian saja teman-teman 4 soal pembahasan kita kali ini dari 45 sampai 48. Semoga apa yang kita sampaikan bisa menjadi manfaat ya teman-teman. Jangan lupa untuk di like, komen, dan share ya teman-teman. Terima kasih.